Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Semoga kalian semuanya sehat dan siap untuk belajar hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Dan tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah Bali sangat terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Nah, soleh-soleha, lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lainnya. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Berikut penjelasannya. Nah, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Sedangkan penduduk di daerah dataran rendah biasanya bermata pencaharian sebagai buruh tani, petani, pedagang, dan peternak. Dan penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, biasanya seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, ataupun sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Mari kita diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Ya, karena kondisi lingkungan dan alamnya juga berbeda. Penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda, menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Ya, karena masyarakat di desa bekerja sebagai petani ya. Dikarenakan di desa banyak lahan pertanian yang tersedia, sementara penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa, karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Ya, perbedaannya terletak pada tanaman yang ditanamnya. Petani di dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contohnya seperti dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Ingat ya, soleh-soleha, lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Nah, berikut penjelasannya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.
Nah, berikut adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Mari kita baca bersama teks pada halaman 34 tentang Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah berfotografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Silahkan kalian baca tentang asal mula Bukit Catu pada halaman 26 dan 27. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Ya, tokohnya yaitu suami, istri, dan penduduk desa. Yang kedua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Ya, peranan tokoh dalam cerita tersebut adalah sebagai tokoh-tokoh yang mengemban peristiwa dalam cerita sehingga cerita dapat terjalin dengan baik. Selain itu, tokoh-tokoh tersebut berperan sebagai pembawa pesan, amanat, dan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut kepada pembaca. Yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nah, pesannya adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Cerita Asal Mula Bukit Catu merupakan cerita fiksi. Ingat ya, tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita saja. Mari kita identifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita Asal Mula Bukit Catu. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, suami dan istri. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Karena tokoh ini memiliki peran penting dalam cerita tersebut. Selain itu, kedua tokoh ini muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Siapakah tokoh tambahan dalam cerita tersebut?
Ya, tokoh tambahannya adalah penduduk desa. Mengapa penduduk desa itu disebut tokoh tambahan? Karena hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai pemanis cerita saja. Selanjutnya, coba kalian amati gambar berikut. Keragaman apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Terdapat keragaman usia, keragaman fisik, keragaman jenis kelamin. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu atau perseorangan. Perbedaan pada individu karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti ya, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu, tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Kemudian kalian isi ya di kolom berikut ini hasil wawancaranya. Kemudian kalian jawab pertanyaan berikut. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya, soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.